Inter Milan telah menyetujui neraca untuk tahun fiskal yang berakhir Juni 2023, serta mengonfirmasi peningkatan pendapatan dan penurunan kerugian yang signifikan. Nerazzurri terus berkembang di bawah asuhan Simone Inzaghi dan secara tak terduga mencapai final Liga Champions musim lalu, meski kalah dari Manchester City asuhan Pep Guardiola. Inter telah membawa momentum tersebut ke musim baru dan saat ini berada di puncak klasemen Serie A, di mana banyak yang menyebut tim asuhan Inzaghi sebagai favorit peraih Scudetto musim ini. Seperti yang diumumkan hari ini dalam web resmi klub, Inter telah menyetujui dokumen keuangan mereka untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2023, dengan mengonfirmasi sejumlah hal positif bagi kesehatan ekonomi klub. Dibandingkan tahun lalu, kerugian Inter menurun 55 juta euro, dari 140 juta euro menjadi 85 juta euro. Total pendapatan meningkat sekitar 60 juta euro menjadi 425 juta euro yang tidak termasuk keuntungan dari transfer pemain. Inter juga mencatat rekor pendapatan dari pertandingan sekitar 80 juta euro, dan biaya operasional turun dari 528 juta euro, menjadi 465,5 juta euro. Presiden Inter Milan, Steven Zhang tengah merayakan 5 tahun kepemimpinannya di klub, sementara masa depan Suning Group sebagai pemilik masih berada di ujung tanduk. Seperti diketahui, perusahaan asal Tiongkok itu mengakuisisi Inter pada tahun 2016. Kemudian pada 26 Oktober 2018, Steven Zhang selaku anak dari pemilik Suning diangkat menjadi presiden klub untuk menggantikan Erick Thohir yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut. Gazzetta dello Sport pun mengingat kembali perjalanan Steven Zhang selama 5 tahun terakhir sebagai presiden Inter, sekaligus menjelaskan masa depannya di klub. Steven Zhang telah menikmati kesuksesan bersama Inter dengan meraih beberapa trofi termasuk 1 gelar Scudetto pada 2021. Nerazzurri juga mencapai final Liga Champions musim lalu meski menyerah dari Manchester City di Istanbul, Turki. Keberhasilan di level Eropa tersebut melambungkan Inter ke posisi ke-8 dalam peringkat klub UEFA. Ini merupakan pencapaian besar mengingat Inter sempat tertahan lama di posisi ke-55 di awal masa jabatan Steven Zhang. Namun demikian, masalah keuangan menimbulkan beberapa kekhawatiran di mana Inter belum mencapai keinginan finansial selama Suning berada di klub. Suning memutuskan menyepakati pinjaman besar dari Oaktree dan harus melunasinya, atau membiayai kembali pinjaman tersebut sebelum tanggal 20 Mei 2024. Namun laporan mencatat, Suning tidak akan menunggu hingga batas waktu yang ditentukan untuk mengambil keputusan terkait masalah tersebut. Mereka akan menyelesaikan masalah ini dalam beberapa bulan ke depan. Dengan demikian, kita akan melihat masa depan Suning di Inter di tengah meningkatnya rumor penjualan klub. Terlepas dari itu semua, Steven Zhang tentunya sangat menikmati kinerja positif klub di awal musim ini. Piala Dunia Antar Klub 2025 akan diselenggarakan di Amerika Serikat dengan format baru di mana FIFA menetapkan akan ada 32 tim yang terlibat, dengan 12 tim diantaranya merupakan wakil dari Eropa. 4 slot pertama akan diisi oleh 4 pemenang Liga Champions dalam 4 musim terakhir yakni Chelsea, Real Madrid, Manchester City dan pemenang pada tahun 2024 nanti. Kemudian 8 slot berikutnya akan ditentukan oleh peringkat 4 tahun UEFA, yang berarti Inter memiliki peluang besar untuk ikut serta pada kompetisi tersebut. Nerazzurri sekarang berada pada posisi 8 klasemen dengan mengumpulkan 90.000 poin, selisih 1.000 poin dari Manchester United di posisi 7, serta dengan Chelsea 6.000 poin tetapi tak mengikuti kompetisi Liga Champions musim ini. Calcio e Finanza membocorkan jadwal pertandingan kompetisi Piala Dunia antar klub tersebut sebagai berikut. Inter Milan telah menetapkan gelar Scudetto sebagai tujuan utama mereka musim ini, sementara laju Liga Champions akan menjadi nilai tambah. Musim lalu, Inter menikmati kampanye Eropa yang mengesankan dengan mencapai final UCL meskipun kalah di tangan Manchester City.
Pasukan Simone Inzaghi juga memenangkan Coppa Italia dan Piala Super Italia musim lalu. Namun demikian, Inter mengalami musim Liga yang terlupakan, dengan finish di posisi ketiga terpaut 18 poin dari Napoli. Oleh karena itu menurut FC Internews, petinggi klub saat ini telah menegaskan bahwa memenangkan Liga Serie A adalah tujuan utama klub di musim ini. Inzaghi harus bisa mempersembahkan gelar Scudetto pada akhir musim dan meraih bintang emas kedua bagi klub. Di sisi lain, kesuksesan di Liga Champions akan menjadi nilai tambah bagi perjalanan Inter. Manajemen klub merasa bahwa mencapai babak perempat final UCL sudah cukup selama mereka berhasil meraih gelar Serie A. Maka dari itu, Gazzetta merasa bahwa hierarki tujuan ini sebagian telah menjelaskan mengapa Inzaghi meninggalkan 4 starter reguler di bangku cadangan saat menghadapi RB Salzburg kemarin, yakni Barella, Acerbi, Di Marco dan Thuram. Inter memenangkan laga tersebut dengan skor 2-1 dan mengoleksi poin yang sama dengan Real Sociedad yang berada di puncak klasemen grup mereka. Mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi kembali mengkritik dengan menyebut gaya permainan Inter masih di bawah standar Eropa. Seperti diketahui, Inter meraih kemenangan atas RB Salzburg di Liga Champions pada Selasa kemarin, namun Sacchi masih menemukan celah dalam permainan yang ditampilkan Lautaro CS. Sacchi memperingatkan bahwa penampilan seperti itu tidak akan membuat Inter bertahan lama di Liga Champions. Inter menang pada hari Selasa dan semua senang karena kelolosan ke babak 16 besar semakin dekat. Ujar Sacchi seperti dilansir Gazzetta dello Sport. Inter bermain melawan Salzburg, sebuah tim yang sebagian besar diperkuat oleh pemain muda, namun mereka terlihat menderita dan kemungkinan besar juga akan kembali menderita pada pertemuan kedua di Austria. Inter memiliki kualitas teknis yang hebat, dan mereka memiliki banyak pengalaman, namun gaya bermain mereka masih di bawah standar Eropa. Mereka mempunyai potensi besar yang terlihat jelas dari semua pemain, tetapi kerap bermain sendiri. Misalnya tidak adanya permainan menekan, di mana setelah aksinya selesai, semua pemain tampak selalu kembali ke pertahanan. Lanjut Sacchi. Kendati demikian, Sacchi tetap memberikan pujian kepada Simone Inzaghi. Namun ia mengajaknya agar mengadopsi gaya permainan yang lebih progresif. Inter adalah finalis musim lalu, dan ini merupakan hasil yang luar biasa. Tetapi sekarang Nerazzurri punya tugas untuk lebih berkembang. Simone Inzaghi, pelatih yang memberikan hatinya dan bekerja sangat keras maka harus bisa melakukan lompatan ke depan. Untuk saat ini, dia sangat bagus berdasarkan gaya permainan lama. Namun saya ingin melihat sebuah evolusi dengan berusaha untuk mendominasi permainan. Sepak bola adalah olahraga yang ofensif secara tim, sementara kita di Italia masih menganggapnya sebagai olahraga defensif dan individual, dan inilah masalah sebenarnya. Tutup mantan pelatih AC Milan tersebut. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu tampak telah memantapkan diri menjadi gelandang total di basis trio lini tengah pasukan Simone Inzaghi. Menurut Gazzetta dello Sport, Calhanoglu mendikte permainan dari lini tengah tentu sudah menjadi pemandangan biasa di laga Inter. Ketika menjamu Salzburg, sang gelandang memberikan pertunjukan lain dalam memainkan peran bertahan. Posisi dan energi Calhanoglu adalah kuncinya, di mana pemain asal Turki itu tidak hanya menunggu permainan datang kepadanya, namun juga proaktif dalam menguasai bola. Calhanoglu menemukan ritmenya setelah 10 menit pertama yang sulit bagi Inter untuk mempertahankan penguasaan bola di tengah tekanan intens dari tim tamu. Salah satu aspek penting dari permainan Calhanoglu adalah menjadikan dirinya sebagai pilihan umpan bagi rekan satu timnya. Hal ini membuat pemain berusia 29 tahun itu kerap mondar-mandir mencari ruang untuk mencoba membuka kunci pertandingan dan menemukan solusi. Artinya, Calhanoglu kerap kali menjadi inti ketika Inter menampilkan pergerakan passing, kontrol ketat dan dribbling yang menarik sebagai sebuah tim. Calhanoglu bukan lagi pemain yang terus-menerus terlibat dalam aksi penentu di sepertiga akhir lapangan. Namun dia telah menemukan cara untuk menggunakan keterampilan teknisnya lebih dalam. Calhanoglu punya peran vital dalam menggerakkan bola keluar dari tekanan.
Dia seringkali menjadi pemain yang diidentifikasi oleh tim lawan untuk mencoba dan menandai permainan, sehingga hal ini berpotensi memberikan waktu dan ruang bagi rekan satu timnya di tempat lain di lapangan. Dan begitu Calhanoglu berhasil keluar dari tekanan, maka ia langsung menemukan jangkauan umpannya lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, sang gelandang tampak selalu menjadi pemain yang membuat Inter unggul dan membuatnya sering dinobatkan sebagai man of the match. Mantan striker Inter Milan, Christian Vieri tetap memuji Nicolo Barella meski dia sedang mengalami penurunan performa sejauh musim ini. Seperti diketahui, Barella telah menjadi pilar klub sejak pindah dari Cagliari pada musim panas 2019. Namun banyak yang menilai bahwa dirinya belum menunjukkan penampilan terbaiknya sejak awal musim. Barella telah tampil sebanyak 12 pertandingan di semua kompetisi sejauh musim ini dan baru menyumbang 1 assist. Pada hari Selasa melawan RB Salzburg di Liga Champions, pelatih Simone Inzaghi mencadangkan Barella dan lebih memilih menurunkan Davide Fratesi sebagai starter, bersama Henrikh Mkhitaryan dan Hakan Calhanoglu di lini tengah. Oleh karena itu, Vieri mengakui gelandang asal Italia tersebut tengah menjalani masa-masa sulit. Namun Vieri menegaskan bahwa Barella tetap merupakan pemain top dan meyakini sang gelandang akan bangkit kembali. Barella tidak dalam kondisi terbaiknya, tetapi tidak apa-apa dan saya tidak melihat ini sebagai masalah besar, ujar Vieri saat berbicara kepada Bobo TV. Inzaghi sekarang mempunyai banyak pemain cadangan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Barella akan beristirahat jika dia kelelahan dan Fratesi akan menggantikannya. Saya selalu menganggap Barella sebagai gelandang hebat yang akan kembali bangkit, dan menurut pendapat saya, dia tetap menjadi referensi bagi sang pelatih. Tutup Christian Vieri. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa merotasi skuad harus menjadi senjata ekstra bagi Nerazzurri musim ini. Sang pelatih berbicara kepada Sport Mediaset Italia setelah kemenangan atas RB Salzburg kemarin malam. Seperti diketahui, Inzaghi melakukan total 5 perubahan pada starting line-up dalam 2 pertandingan terakhir. Saat menghadapi Salzburg, sang pelatih melakukan perubahan di lini tengah, pertahanan, serangan dan area sayap dibandingkan saat timnya mengalahkan Torino di Serie A pada akhir pekan lalu. Ini bukan hal baru bagi Inzaghi, di mana mantan pelatih Lazio itu selalu menggunakan seluruh pemain yang dimilikinya. Hal ini berarti melakukan perubahan susunan pemain dari pertandingan ke pertandingan, dan juga melakukan perubahan dari bangku cadangan selama pertandingan guna mendapatkan hasil terbaik di musim ini. Saya senang dengan penampilan seluruh pemain, baik yang turun sejak awal maupun dengan mereka yang masuk dari bangku cadangan, ungkap Inzaghi. Itu adalah kekuatan kami, di mana rotasi skuad harus menjadi senjata tambahan karena kita harus pandai mengukur energi seluruh pemain. Selanjutnya kami akan menjalani 2 pertandingan sulit di Serie A. Kami punya waktu 24 jam lebih banyak dari biasanya, dan kami akan berusaha memulihkan energi sebanyak mungkin. Kemudian kita akan terbang ke Austria untuk memainkan leg kedua menghadapi Salzburg dengan penuh konsentrasi. Tutup sang pelatih. Inter Milan berpotensi membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mencapai babak 16 besar Liga Champions untuk musim ketiga secara beruntun. Menurut FC Internews, yang menyoroti posisi kuat pasukan Simone Inzaghi setelah mengalahkan RB Salzburg dalam pertemuan penyisihan grup kemarin. Seperti diketahui, Inter saat ini berada di peringkat kedua di bawah Sociedad dengan sama-sama mengumpulkan 7 poin. Sementara RB Salzburg menempati urutan ketiga dengan 3 poin, dan Benfica yang belum meraih 1 poin pun berada di posisi juru kunci. Dengan demikian, ada harapan yang jelas bagi Inter untuk memastikan lolos ke babak sistem gugur Liga Champions, meskipun masih ada beberapa pertandingan tersisa. Pasukan Simone Inzaghi berpotensi melangkahkan kaki ke fase gugur, bahkan dalam pertandingan berikutnya yakni leg kedua saat bertandang melawan RB Salzburg pada 9 November. Kemenangan tandang atas Salzburg nantinya akan secara matematis menjamin Inter mendapatkan tempat di babak 16 besar.
Jika Inter menyelesaikan laga berikutnya dengan 10 poin, maka mereka akan unggul 7 poin dari Salzburg, dan setidaknya unggul banyak poin dari Benfica. Oleh karena itu, raihan poin Inter tersebut akan membuat mereka setidaknya finish di posisi kedua, yang secara otomatis tidak dapat lagi dikejar meski masih menyisakan 2 pertandingan untuk dimainkan. Akan tetapi, mengalahkan Salzburg di laga tandang bukanlah tugas yang mudah bagi Inter. Juara Austria itu telah memberikan laga yang sulit bagi Nerazzurri kemarin, dan akan didukung oleh banyak penggemar di kandangnya sendiri. Namun Inter tentunya akan sangat memahami apa arti kemenangan tersebut bagi mereka.